Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Ajara Putra dengan NPM 102211173 dari kelas C3 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Mana yang banyak kita perhatikan, otak atau kalbu? Selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis sudah pasti salah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Takkan kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya." Sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya ia keliru. Rukun iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadilah seperti Bilal bin Rabah yang tidak pernah melepas keimanan meskipun dalam siksaan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Rasul telah beriman kepada Allah. Lalu kapan kita beriman? Sudahkah kita beriman? Perhatikan ayat ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya. Yang selanjutnya iman kepada qada dan qadar Allah, yang artinya tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun Islam. Menurut lugot, Al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk atau patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Menurut syar'i, Al-Islam adalah dinullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantaran malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Nah, yang selanjutnya itu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Abu Hanifah, iman yaitu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar semata bukanlah iman, karena orang munafik juga berikrar tapi tidak yakin. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesungguhnya, sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Jadi iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam arkanul al-Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abul A'la Maududi bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Tauhid atau akidah syahadatain yang kuat akan tumbuh Islam yang kokoh, yang tidak mudah tumbang. Dan dengan pohon yang kokoh,
maka akan menghasilkan akhlak yang baik, generasi yang baik. Buahnya akhlak, umat terbaik atau generasi Qurani, terus Islam, ibadah dan syariat batang pohon. Akarnya yaitu tauhid, akidah harus menjadi fondasi yang kuat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.